Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Bogor, Salut Pelabuhan Ratu. Nama saya Dian Erna Triana dengan nomor induk mahasiswa 8573682728. Dengan NIM 85736698. Nama saya Aditya Wita dengan NIM 857375709. Saya Husnia Fitriani dengan NIM 857367045. Saya Dewi Puspita dengan NIM 877666463. Saya Sari Intan dengan NIM 857366953. Saya Tita Indriani dengan NIM 877656559. Saya Ilmi Rohmatilla dengan NIM 857366946. Saya Ferry Sandria dengan nomor induk mahasiswa 877830862. Saya Ferry Sandria dengan NIM 877830682. Saya Angkan Suryanya dengan NIM 857366899. Kali ini kita akan melakukan praktek modul 3 tentang makanan, KP1-nya tentang jenis-jenis zat dalam makanan. Kemudian tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut adalah Adapun tujuannya yaitu untuk dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Kemudian alat dan bahannya yaitu tempat plastik dan 20 macam bahan makanan. Karbohidrat yaitu bihun, jagung, kentang, tepung beras, dan kerupuk. Zat makanan yang mengandung lemak yaitu santan dan kemiri. Adapun makanan yang mengandung protein diantaranya ada ayam, tempe, telur, dan juga kacang merah. Adapun makanan yang mengandung vitamin ada tomat, kemudian ada wortel, ada pakcoy, sawi, dan juga brokoli. Berdasarkan pengamatan, pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizi ada 4, yaitu karbo, lemak, protein, dan juga vitamin. Sedangkan tadi seperti yang sudah diketahui, karbohidrat didapati dari jagung, kerupuk, kentang, tepung beras, dan juga bihun. Sedangkan lemak tadi didapati dari santan kelapa dan juga kemiri. Protein ada kacang, ayam, telur, dan juga tempe. Sedangkan vitamin kita bisa dapati dari tomat, wortel, pakcoy, brokoli, dan juga sawi. Demikian hasil pengamatan kami. Terima kasih. Kegiatan praktikum kedua yaitu dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada tempat plastik dan 20 macam sayuran. Nah, yang kita gunakan di sini adalah sayur-sayuran hijau, kemudian sayur umbi, sayur buah, dan juga sayur biji atau tunas. Yang pertama pengelompokan sayuran dari jenis daun-daunan. Di sini ada bayam, kemudian brokoli, kemudian ada sawi, ada pakcoy, ada kangkung, ada sampo, dan juga ada kol. Selanjutnya ada pengelompokan sayuran berdasarkan umbi-umbian. Pertama ada wortel, kemudian yang kedua ada kentang. Di sini juga kita punya sayuran berdasarkan jenis buah. Ya, ada yang pertama ini labu siam, kemudian tomat, timun, terong ungu, dan juga jagung. Di sini juga ada sayuran berdasarkan biji-bijian. Di sini ada kacang, ada toge, ada kacang panjang, ada kacang merah. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahan makanan dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu sayuran daun, sayuran buah,
sayuran umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Untuk praktek selanjutnya yaitu ada di modul 3 KP3 yaitu membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Adapun tujuan praktik di sini adalah dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Alat-alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama tempat plastik, kedua berbagai bahan makanan. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama siapkan bahan makanan yang diperlukan untuk membuat menu makanan. Yang kedua, dari bahan makanan tersebut buatlah menu sederhana yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, sebutkan masakan yang dihasilkan dari bahan makanan tersebut serta memasukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Keempat, kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok makanan pokok. Yang kelima, catat semua data masing-masing kelompok itu ke dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, simpulan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Berikut ini adalah hasil dari 4 sehat 5 sempurna. Di sini kita punya daging ayam yang mengandung gizi, protein juga lemak. Kemudian kita juga punya tahu dan tempe yang mengandung protein. Kita punya telur rebus yang mengandung lemak dan juga protein juga. Ada sayuran hijau dan sayur nangka yang pastinya mengandung vitamin dan gizi. Kemudian di sini kita punya nasi putih yang pastinya mengandung karbohidrat. Kemudian untuk yang terakhir sebagai penyempurnanya di sini kita punya susu. Susu ini mengandung kalsium, protein dan juga lemak. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu pada kegiatan praktikum makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna dapat teramati bahwa zat makanan atau zat gizi adalah penyusun komponen-komponen yang terkandung pada bahan makanan. Zat makanan pun sangat diperlukan tubuh. Zat makanan yang diperlukan tubuh diantaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita masuk ke modul 3 KP2 uji makanan, uji karbohidrat. Adapun untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun alat dan bahan yaitu ada gula pasir, telur, juga ada biskuit, apel, nasi, pisang, tepung terigu, margarin, kentang, sama tahu. Untuk cara kerja pada kegiatan praktikum kita kali ini, yang pertama kita gunakan betadin ke bahan-bahan yang telah kita siapkan. Di sini kita ambil betadin ke nasi 2 tetes. Selanjutnya ke apel. Kemudian biskuit. Kemudian telur putih, gula, tahu, kentang, margarin, terigu, dan juga pisang. Dapat tarik kesimpulan setelah kita melaksanakan praktik mengenai makanan yang mengandung karbohidrat, bahwa makanan yang mengandung jenis karbohidrat di sini ada kentang, nasi, pisang, biskuit, dan terigu. Makanan yang tidak mengandung karbohidrat yang kita teliti ada tahu, margarin, gula pasir, putih telur rebus, dan apel.
Sekian untuk praktek kali ini. Terima kasih. Oke, untuk praktek selanjutnya yaitu uji lemak. Ada di model 3 KP2. Tujuan dari praktek ini adalah mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Untuk alat-alat dan bahan, diantaranya ada jagung, singkong, kemiri, margarin, susu, wortel, minyak goreng, santan, seledri, air, dan kacang tanah. Selanjutnya kita gosokkan bahan-bahan yang telah kita sediakan tadi, seperti jagung digosokkan ke kertas, ada singkong dan yang lainnya. Untuk selanjutnya bahan yang telah kita sediakan tadi kita gosokkan ke atas kertas. Seperti yang pertama, jagung kita gosokkan ke atas kertas. Selanjutnya singkong. Selanjutnya kemiri. Margarin kita oleskan. Susu kita teteskan. Oke, wortel kita gosokkan. Minyak goreng kita teteskan. Santan kita teteskan atau oleskan. Bisa. Kemiri kita gosokkan. Seledri kita. Air kita teteskan. Dan yang terakhir kacang tanah kita gosokkan. Kemudian setelah kita uji dari bahan-bahan yang tadi, kita akan melihat bagaimana si bahan-bahan tersebut mengandung lemak atau tidak. Ini minyak goreng mengandung lemak. Kemudian santan apa mengandung lemak, ibu-ibu bapak? Ya, kemudian kacang tanah, kemiri, dan yang terakhir adalah margarin. Kemudian untuk kelima bahan yang lain di sini ada singkong. Singkong dilihat mengandung lemak atau tidak? Tidak. Kemudian air tidak mengandung lemak. Kemudian jagung tidak juga mengandung lemak. Susu itu untuk susu. Kemudian seledri. Dan yang terakhir adalah wortel. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya adalah setelah melakukan pengamatan pada contoh bahan-bahan makanan, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, susu, dan minyak goreng, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung lemak dan ada pula yang teridentifikasi tidak mengandung lemak seperti sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang mengandung lemak yaitu kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan minyak goreng. Kemudian bahan yang tidak mengandung lemak yaitu wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, pepaya, dan susu. Sekian praktikum dari kami. Terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu uji protein. Untuk tujuannya mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu pegang seledri, kangkung, ayam, terus roti, gula pasir, tempe, putih telur, bulu ayam, cepitan, jemuran, terus lilin, sama korek api. Selanjutnya yang pertama rotinya dibakar. Udah. Dilanjut yang kedua yaitu dibakar bulu ayam.
Yang ketiga, tempe. Selanjutnya, daging ayam. Untuk selanjutnya, gula pasir. Untuk selanjutnya, daun kangkung. Dan yang terakhir, daun seledri. Adapun kesimpulan pada praktikum uji protein ini adalah setelah melakukan pengamatan pada praktikum uji protein dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti seledri, kangkung, putih telur, roti, tempe, daging ayam, bulu ayam, dan juga gula pasir, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung protein dan ada pula yang teridentifikasi tidak mengandung protein sebagai berikut. Bahan yang mengandung protein diantaranya itu ada putih telur, ya, kemudian ada tempe, lalu ada daging ayam. Nah, kemudian bahan yang tidak mengandung ada seledri, kangkung, roti, bulu ayam, dan yang terakhir ada gula pasir. Sekian praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.